Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 SMP Negeri 1 Karangkobar. Oke, masih bersama Ibu Fani di sini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Ibu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 11 yaitu menyanyikan lagu tradisional. Nah, apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini dilakukan selama 80 menit, terdiri dari materi pembelajaran dan tugas. Nah, silahkan kalian persiapkan buku catatan untuk menulis hal penting yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu tradisional. Yang kedua, mengidentifikasi gaya bernyanyi lagu tradisional. Yang ketiga, membandingkan teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Yang kelima, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Yang keenam, menyanyikan lagu tradisional. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan keunikan dalam bernyanyi lagu tradisional. Teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah? Lagu-lagu ini menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang sering disebut dengan karawitan. Istilah karawitan untuk menunjuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Nah, silakan kalian amati. Di sini saya beri contoh, ada dua jenis musik karawitan yang berasal dari Jakarta atau Betawi. Biasanya di sini ada gambang kromong, dan yang kedua dari Bali, yaitu gamelan Bali. Silakan kalian amati anak-anak.
mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gaya lokal, adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Yang kedua, gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Selanjutnya, pada pertunjukan lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Penyanyi lagu daerah yang diiringi musik tradisional di Jawa disebut dengan sinden. Demikian juga di Sunda dan juga Bali. Di daerah Sumatera Utara sering disebut dengan perkolok-kolong. Dan di Kalimantan biasa disebut dengan madihin, yaitu menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Nah, setiap daerah memiliki nama tersendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestrasi musik tradisional. Nah, silakan kalian amati, ada 3 video penyanyi daerah masing-masing. Silakan diamati ya anak-anak. Habib malam ini sudah puncaknya, sudah maksimal tadi penampilan peserta. Liwar merdu-merdu ini suara vokalnya, aransemen terbang semakin hidup ini pang suasana. Juga koreografi ada nang bapayung tadi kayak hero Kakura. Lalu kemudian kita bertiga mungkin ditonton, ada nang dari Kapuas, ada dari Samarinda, mungkin banyak belum kenal, jadi perkenalan alangkah baiknya sambil mengisi waktu dewan juri bersidang pastinya. Kawan ulun ini nang sebelah kiri ngarannya Alba Agustia, di antara kami paling kurus awaknya. Ini pang padahal makan nasi sehari 3, makan sayur dan buah sama orang Jawa. B. Menyanyi secara unisono.
Menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Madihin misalnya yang menyanyikan pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Sinden dapat dilakukan secara berkelompok, tetapi dapat juga dilakukan seorang diri. Mereka menyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok, karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau permainan. Ada juga lagu-lagu yang berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Ibu-ibu di daerah masih sering menyanyikan lagu nasihat saat menidurkan anaknya. Demikian juga anak-anak dan remaja masih sering menyanyi sambil melakukan permainan. Hal ini membuktikan bahwa menyanyi secara unisono maupun perseorangan sering dilakukan oleh masyarakat. Setiap daerah tertentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian semua tetap sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.